Harusnya kan seperti itu. Asal jangan ateis saja di Indonesia ya Bu ya, Iya. diburu sama pemerintah lagi. Iya, sudah ada lima agama ya. 6 Bu sekarang. Oh, 6 ya. Iya. Yang Konghucu ya. Iya, Konghucu. Iya. Artinya ketika kita mau lakukan ibadah kita, jangan diganggu. Kalau misalnya sebaliknya kita ganggu dia juga marah kan. Betul. Iya. Hiruk pikuk dunia perpolitikan dan segala macamnya, dan sekarang banyak lagi hal-hal yang lagi ramai di publik tentang Vina ya. Itu masih banyak hal yang harus didiskasin, dan tapi ini nggak kalah menarik pembahasan kita kali ini karena ada beberapa hal yang memang seharusnya ada di Indonesia, yaitu toleransi antar umat beragama. Kalau teman-teman lainnya sering nonton YouTube dengan tema login, Habib Jafar dan teman-teman yang lain membahas tentang kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Kali ini ada di salah satu kota lah ya, kalau kita sebut kota Bekasi, di daerah Kampung Sawah, ada salah satu tempat yang memang toleransinya cukup kuat sekali. Di samping saya ada narasumber yang secara nggak langsung memang terlibat di kampung yang kita boleh sebut Kampung Sawah, Ibu Yerah Melita. Apa kabar Ibu? Iya, baik. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana kesehariannya Ibu? Dalam hal apanya nih kegiatannya? Kegiatannya boleh. Ya, kegiatannya seperti biasa, saya ngajar di Stisi Piduri di Palmerah Barat gitu. Oh gitu, Ibu ngajar apa Ibu kalau boleh tahu Ibu? Di komunikasi, Oke. di public relation, kemudian di psikologi komunikasi. Menarik. Menarik sih. Dosen psikologi komunikasi, keren sih Bu. Jadi rute Ibu tinggal di Bekasi Bu? Iya, di Kampung Sawah. Di Kampung Sawahnya ya? Di Kampung Sawah di Jatimurni, Pondok Melati, termasuk kota Bekasi. Kota Bekasi itu ya? Bekasi Barat, Bekasi Timur atau mana sih itu? Kita masuk kota ya. Oh, itu Bekasi kotanya ya? dibagi 2, kabupaten dan kota. Oke. Kota Bekasi. Bekasi selatan kali Selatan ya. itu kali itu ya. karena sedikit sekali dengan Jakarta Timur, dekat. Oh, berdamping-dampingan ya? Iya, nggak jauh, Oke. lebih jauh ke Bekasinya saya daripada ke Gitu ya? Jakartanya. Iya. Tapi Ibu dari rumah Ibu ke kampus Widuri itu jauh juga loh ya? Lumayan. Juga. Lumayan. Iya, Ibu tinggal di Kampung Sawah kalau boleh tahu udah berapa lama Ibu di Kampung Sawah itu? Wow, udah lama sekali. Sejak saya lahir, saya ya kurang lebih 60 tahun begitu ya. Wow, saya belum lahir itu ya Bu ya. 60 tahun. Ibu aktif gereja, mohon maaf, gereja? Iya, saya aktif di Gereja Kristen Pasundan namanya. Kristen Pasundan, oke. Iya, itu merupakan gereja wilayah yang ada di DKI dan ada di Jawa Barat saja. Tidak ada di tempat-tempat lain, tidak ada. Oh gitu ya? Iya, Gereja Kristen Pasundan. Itu cuma ada di sana? Iya. Oh, oke. Di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta? Ada. Di Jawa Barat ya ada, misalnya di Cimahi, di Bandung itu ada. Tapi misalnya di Sulawesi, di Kalimantan itu nggak ada GKP. Oh gitu ya? Iya, Gereja Kristen Pasundan. Itu karena apa Bu? Iya, memang itu merupakan gereja wilayah. Oh gitu ya? Ya, gereja yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dan Jawa Barat. Ini kita mau bahas masalah toleransi Bu, ya kan? Di Kampung Sawah itu memang toleransinya sangat kuat atau gimana Bu? Kalau menurut saya memang sangat kuat ya, kerukunan umat beragama di
Kampung Sawah ya itu begitu kuat ya. Kalau misalnya ada acara-acara, misalnya ada kegiatan kegiatan Natal gitu ya, kan umat Kristiani Natalan gitu, umat Muslim akan ikut serta, misalnya dia jaga parkirnya, apanya, pokoknya terlibat langsung. Begitu juga dalam kegiatan Maulid Nabi atau kegiatan umat beragama Islam gitu, Lebaran gitu ya, Lebaran, begitu Idul Fitri. Atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya gitu, itu umat Kristen juga ikut di dalamnya, gantian gitu. Saling mengisi ya, kalau ada acara. Tapi waktu zaman saya masih kecil dulu, ya, waktu saya zaman masih kecil dulu itu ada istilahnya namanya ngenjotin. Apa itu Bu, ngenjotin Bu? Itu kalau Idul Fitri kami yang umat Kristen dibawain makanan. Gitu. Ya, ketupat, rendang, kue-kue, makanan-makanan gitu. Nah, sebaliknya juga ketika kita Natalan, kita memberikan dia gantian gitu. Apa namanya, genjotin? Ngenjotin. Iya, istilah Kampung Sawah begitu. Ngenjotin ya. Orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, orang Kampung Sawah juga nggak ngerti. Iya, betul. Sudah lama di karena sana. itu apa ya, kata yang memang adanya waktu kita kecil aja gitu ya. Iya. Zaman sekarang anak-anak sekarang nggak ngerti itu. Iya. Tapi mungkin caranya aja yang beda kali ya Bu ya. Mungkin di dulu itu namanya genjotin. Tapi mungkin kata ngenjotin itu udah berubah, beralih fungsi dengan kata yang lain mungkin. Iya, saling memberi begitu. Saling memberi di hari-hari raya mereka, ya, baik hari raya maksudnya orang-orang Muslim, Lebaran gitu Lebaran, ya, maupun kami yang Kristen gitu. Tapi ini kan mohon maaf, di umat Muslim itu kan ada yang namanya Ramadan ya Bu ya. Dan biasanya kalau Ramadan itu ada yang bangunin sahur, itu kan berisik tuh ya Bu ya. Iya, betul. Itu responnya gimana tuh Bu di Kampung Sawah itu Bu? Kan berisik selama sebulan full itu, sahur dan segala macamnya, itu gimana Bu? Itu kalau menurut kami itu suatu hal yang sudah terbiasa, yang sudah nggak mengganggu begitu ya. Di tempat saya juga dekat banget dengan masjid nih ya, di tempat saya begitu. Sahur keliling pakai beduk gitu. Iya, betul. Ya, itu hal yang lumrah dan biasa buat kami. Kami juga seneng kalau misalnya dibangunin pagi-pagi sehingga bisa masak, bisa bawa bekal buat anak kan gitu. Nggak merasa terganggu berarti ya? Selama ini enggak. Hal yang paling membuat Ibu sangat amat terkesan di Kampung Sawah dengan toleransinya itu apa Bu? Kau boleh tahu? Maksudnya yang saya sangat terkesan ya. Iya, di Kampung Sawah itu. Iya, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain ya. Bukan mereka saling mengejek misalnya. Tadi kan misalnya ada kegiatan apa begitu, mereka bukan nggak membantu tapi membantu ya, saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati. Itu suatu hal yang sangat terkesan karena itu sudah dari zaman dulu begitu. Jadi satu pohon istilahnya satu pohon, kemudian banyak cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik begitu. Jadi bisa saja dalam satu keluarga itu berbeda agama gitu, ada gitu. Oh gitu ya? Iya, misalnya ada satu keluarga di Kampung Sawah ya, Pak Engkar namanya, apa Musaroh apa namanya ya, ya. Itu Pak Engkar itu Katolik ya, istrinya Muslim, anaknya 9, 5 Muslim, 4 Katolik begitu. Jadi nggak ada namanya dengan adanya maksudnya kamu Muslim, kamu Kristen jadi konflik, jadi apa gitu, nggak begitu. Ya. Menyikapinya fine-fine aja berarti keluarga itu ya Bu ya. Keluarga itu karena memang dari satu pohon tadi, satu pohon itu kan banyak cabang-cabangnya. Dari cabang-cabang itu tadi ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim begitu. Dan itu bisa terjadi karena misalnya proses kawin mengawin begitu ya, menikah dengan yang Muslim menikah dengan Kristen, yang Kristen menikah dengan Katolik, yang Muslim dengan Katolik dan sebagainya, itu bisa terjadi ya. Itu kalau dibahas lagi kayak saya ngerinya panjang sih ya Bu ya. Iya.
Karena ada beberapa hal yang mungkin ya itu tadi mungkin bahasa saya itu kan perkawin silangan antar agama itu kan Iya. jadi apa ya, polemik lagi ya Bu ya. Kalau di kampung sawah mah enggak. Malah enggak ya? Iya, mungkin Itu ngurus-ngurusnya gimana ya Bu ya? Mungkin sebagai contoh kayak saya Muslim dan saya mau menikah dengan wanita Katolik di kampung sawah, contoh gitu ya. Di mana saya bisa menikah gitu Bu? Karena di KUA mungkin kan ya kamu yang cewek tuh harus ngikutin agama saya, atau mau nggak mau saya ngikutin agama wanitanya untuk bisa nikah di gereja. Itu gimana tuh Bu? Itu kan waktu itu undang-undang perkawinan yang tahun-tahun sebelumnya Oke. itu mengizinkan, membolehkan kawin silang itu. Oke. Maksudnya yang Kristen tetap Kristen, yang Muslim tetap Muslim, itu membolehkan waktu dulu. Memang sekarang undang-undang perkawinan itu tidak membolehkan, harus mengikut ya. Iya, Ya mau ikutin suami atau mau ikuti Istri, Iya, iya. sekarang nggak boleh. Waktu zaman dulu itu masih Masih bisa ya? diperbolehkan. Iya. Itu. Cuma sekarang memang udah nggak ada yang kawin silang gitu ya. Iya, saya dulu. cuma meluruskan aja takutnya gitu ya. Enggak, ya. Oh, yang dulu-dulu itu Kita masih mengacu gitu. ke undang-undang perkawinan ya, nomor 1 tahun 74 atau apa saya lupa. Iya, itu. Iya, dulu saya pernah dengar bisa Iya, sih kayak bisa, gitu. iya. Artinya dalam satu keluarga entah istrinya Katolik, suaminya Muslim atau sebaliknya boleh begitu. Benar, Tapi benar. sekarang enggak kan? Iya, sekarang harus ikut salah satu. Ikut suami atau istri, begitu. Benar-benar. Iya. Dulu masih bisa perkawin silangan, sekarang udah nggak bisa. Iya, salah satu itu. Apalagi sesama sejenis, sekarang nggak boleh juga tuh Bu. Iya. Di Indonesia itu pasti diburu sama pemerintah tuh Bu kalau yang sejenis Bu. Iya, tapi ada juga kan, tapi ada juga. Iya, diem-diem tapi sih. Oke Bu, menurut Ibu nih apa yang membuat Kampung Sawah bisa ngebangun kehidupan toleransi antar umat beragama secara berkesinambungan nih Bu? Ya itu tadi contoh teladan dari pewaris-pewaris dahulu. Oke. Ya mereka mencontohkan, meneladani itu nggak boleh saling apa namanya ya, konflik gitu misalnya, cuma nggak urusan agama gitu, urusan kaidah apa itu namanya kalau dalam Muslim, kaidah ya apa itu. Ya, pokoknya dia sudah memberikan contoh, memberikan teladan yang baik buat kita tuh harus rukun. Oke. Ya, kita tuh satu apa namanya, tadi saya katakan satu pohon gitu ya, sudah berurat berakar di dalamnya sehingga terus berkesinambungan. Jadi kita contoh mereka pewaris-pewaris orang-orang yang terdahulu yang sudah meneladani ini loh, hidup rukun, hidup apa namanya, satu sama lain saling mengasihi, Melengkapi. melengkapi itu ya, itu. Oke. Ini kan udah apa ya, warga Kampung Sawah ini kan udah hidup cukup lama bertoleransi. Nah, pernah nggak sih Bu ada orang pendatang baru nih, misalkan ada yang baru masuk ke Kampung Sawah, belum tahu hiruk pikuk di Kampung Sawah toleransinya seperti apa, terus akhirnya ada clash. Sementara ini yang saya hidup di situ ya, memang ada, tetapi nggak sampai, kita juga tetap waspada begitu ya. Kita warga Kampung Sawah tetap waspada kalau ada sinyal, ada tanda-tanda ya orang yang datang ke situ yang intinya nanti mau merusak atau mau memprovokasi atau apapun begitu ya. Dari situ kita udah bisa lihat tanda-tanda ada sih, tapi kita bisa mengantisipasinya begitu. Iya, betul. Karena belum lama ini kan mungkin Ibu pernah dengar, belum lama ini ada sebuah kasus di di daerah Ciputat kalau saya nggak salah, ada teman-teman umat Kristiani lagi rosario, terus tiba-tiba dipaksa untuk tidak beribadah di sana oleh ketua RT-nya dan akhirnya ada konflik. Dan yang lebih mengharukan buat saya, yang ngejaga mereka untuk ibadah itu teman-teman Muslim Bu. Betul. Dan ada yang terluka kena bacokan hantaman. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Gitu maksudnya ini
kayaknya mau ada tanda-tanda ada konflik nih, ini kayak kita singkirin dulu nih gitu. Belum sampai sebegitu ya. ya. Jadi kalau melihat ada sinyal atau ada tanda-tanda yang sepertinya mencurigakan, ya misalnya kita lapor sama RT ya, dia rumahnya di mana, tinggalnya di mana, kontrakannya di mana, kita datengin, nanti RT-nya kita datengin, kita ngobrol-ngobrol dan segala macam. Apa maksudnya? Misalnya dia nanya, ini ada gereja ya gitu ya. Emang kenapa kalau ada gereja di sini kan gitu misalnya. Nah itu kita selidiki, kita tanya ya, dia tinggalnya di mana? Oh kontrak di sini. Takutnya kan masalahnya kan dekat dengan Jati Asih, itu ada pemboman Jati Asih waktu itu. Okay. Ya. Jadi kita memang benar-benar waspada juga. Begitu. Benar. Karena ya memang kita ini udah didoktrin dengan mayoritas dan minoritas, Bu. Iya. Dan kebanyakan orang itu memaknai mayoritas ya itu gue yang berkuasa dan ya minoritas lu ngikut gue gitu. Dan akhirnya masalah ibadah orang lain itu dikekang, itu yang membuat saya juga jadi agak lucu sih ya. Iya. Teman-teman minoritas udah biasa ngedenger mayoritas itu misal azan dan segala macamnya itu kan pasti dalam sehari itu 5 kali ya. Teman-teman yang minoritas itu cuma ibadah mungkin seminggu sekali mereka rosarioan atau ibadah langsung banyak tekanan, ancaman dan segala macam itu menurut saya nggak fair banget sih ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu gimana? Iya sama kayak gitu. Ya soal ibadah kan sudah diatur oleh undang-undang ya. Betul. Pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 kebebasan beragama. Kenapa orang beragama itu bebas dia mau memeluk agama apa ya? Bebas, betul. Jangan diganggu gitu. Harusnya kan seperti itu. Asal jangan ateis saja di Indonesia ya Bu ya. Iya. Diburu sama pemerintah lagi. Iya sudah ada 5 agama ya. 6 Bu sekarang. 6 ya. Iya. Yang Konghucu ya. Iya Konghucu. Iya. Artinya ketika kita mau lakukan ibadah kita jangan diganggu. Kalau misalnya sebaliknya kita ganggu dia juga marah kan? Betul. Iya. Ada alasan tidak boleh ya ibadah di rumah. Di rumah. Harus di tempat ibadah. Yang nggak bisa orang muslim juga beribadah di rumah juga ada juga. Iya, begitu. Nah, tadi ya contoh-contoh. Mungkin kalau saya jawabnya gini, iya kamu nggak boleh ibadah di rumah. Loh, saya bikin gereja aja dipersulit, gimana saya mau ibadah di gereja gitu. Lebih tepatnya mungkin kalau jawaban saya gitu sih. Kalian bikin masjid gampang, bikin musola gampang, izinnya gampang karena kalian minoritas. Kita bikin gereja gimana? Susah, dipersulit. Benar nggak sih Bu? Izinnya. Iya, izin. Iya. Saya pernah dengar yang di Serang kalau nggak salah. Mereka mau Natalan tapi wali kotanya atau bupatinya nggak mengizinkan mereka Natalan di sana. Betul. Itu kan, iya, miris banget ya Bu. Iya. Sedih juga ya. Jadi kayaknya nggak adil nih gitu. Betul. Sedangkan Indonesia itu mengesahkan ya sekarang 6 agama. Iya. Tapi untuk ibadah aja kayak dipersulit. Iya betul. Itu bukan omongan aja tapi memang realita. Realita iya, betul. Iya. Gini, sejauh mana kunjungan dan penelitian tentang toleransi kehidupan beragama di Kampung Sawah sebagai percontohan bagi umat beragama di Indonesia, Bu? Kunjungan sudah banyak dilakukan oleh baik pihak luar negeri ya maupun pihak dalam ya untuk melihat secara langsung bagaimana kehidupan toleransi beragama di Kampung Sawah begitu ya. Salah satunya yang dikunjungi yang kita mendapat kunjungan begitu ya dari United Evangelist Mission bekerjasama dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang datang ke Kampung Sawah ya. Kemudian dari SMP Penabur Tirta Mata, kemudian dari Universitas Muhammad Profesor Hamka ya, mahasiswanya untuk datang melihat secara langsung. Kemudian Sekolah Kebangsaan Se-Bekasi ya. Jadi banyak lagi lah itu yang dapat kami ingat dan dokumentasikan ya. Nanti di Mas Umar ya. Iya. Itu foto-fotonya. Untuk teman-teman kan sekarang banyak konten kreator dan mungkin salah satunya yang sekarang lagi famous Habib Ja'far gimana Bu? Itu pernah datang ke sana nggak? Itu kan kalau dilihat dari konten-kontennya Habib Ja'far itu sangat amat merangkul beliau orangnya toleransi banget antar umat beragama. Itu pernah berkunjung ke Kampung Sawah nggak Bu? Ya, iya betul.
Kalau ini rencananya kami gereja kami kan akan berulang tahun 150 tahun ya. Oke, udah 1 cukup tua juga ya, Bu. Agustus di gereja kami, dan ulang tahunnya tanggal 16 Juni nanti. Oke. Ya. Jadi rencananya akan mengundang Habib Oh, Habib Jafar nanti Iya, datang ke sana. iya. Wow, amazing sekali. di saya udah share tadi ya agendanya di tanggal berapa itu ya. Oke, mungkin nanti kita bakal munculin di sini bagi teman-teman yang Iya, mau teman-teman. datang Iya, bisa boleh. datang ke sana ya, Bu. Boleh ya? Iya. Itu terbuka untuk umum atau gimana? Boleh ya? saja, boleh saja. Mas ini juga mau datang nggak apa-apa. Boleh ya? Enggak apa namanya, enggak terbuka, pintu kita terbuka. Iya, nggak dibatasi, Nggak dibatasi. cuma untuk kampung sawah Iya, dan segala macam. iya, Ini mah terbuka untuk umum. silakan aja. Oke, Iya. kayaknya Bukan mau boleh promosi. juga. Promosi juga nggak apa-apa, Bu. Promosi Siapa tahu gereja. teman-teman yang lain pada mau ke sana kan, Iya, pada untuk pengen melihat tahu. secara langsung Iya, ya, betul. bagaimana kegiatan-kegiatan itu. Heeh. Sebenarnya saya senang juga pas acara ini begitu mengangkat hari ulang tahun gereja kami, Gereja Kristen Pasundan Oh, Kampung oke. Sawah. Gitu. Boleh, Bu, di ini gereja Kampung Sawah mau ada acara ini Iya, ya. iya. Supaya orang lebih tahu lagi, lebih banyak yang tahu gitu. Oke. Iya. Rencananya pemerintah pusat atau pemerintah daerah di sana terjun langsung juga untuk acara di Kampung Sawah atau gimana, Bu? Biasanya kami kalau ada kegiatan-kegiatan ya, entah itu kegiatan Natalan, kami mengundang misalnya camat, mengundang pemerintah bagian lurah gitu, kelurahan itu pasti ya. Oke. Kalau mereka nggak bisa datang, ada yang mewakilinya pasti begitu. Mereka Oke. memberikan sambutan di acara-acara hari raya gereja kami begitu. Oke. Respon dari Pemda lah ya kalau kita sebut ya. Pemda di sana gimana, Bu? Kan ini pasti Pemda di sana tahu nih toleransi antar umat beragama di Kampung Sawah ini kuat banget nih. Terus sekiranya mungkin dari teman-teman Katolik atau Protestan mau bikin rumah ibadah itu dipersulit atau enggak, Bu? Sementara ini enggak sih ya, yang saya tahu udah maksudnya udah ada kelonggaran ya, Oke. izin untuk membuat begitu. Oh, oke. Berarti welcome juga Pemdanya ya. Enggak apa ya, enggak ribet lah ya, karena Enggak terlalu dipersulit iya, lah, betul. gitu. Karena ada beberapa Pemda yang kayak yang tadi kita ceritain, kita bahas di Iya, ada. Banten dan segala macam itu dipersulit untuk. Waktu itu waktu saya masih kecil ya, kira-kira 10 tahun begitu, 15 tahun, karena kan memang kami di situ ya. Oke. Lurah yang paling paling toleran begitu. Sering kita mengadakan, hampir tiap tahun kita mengadakan Natal tuh di kelurahan. Wow. Namanya Kelurahan Jatimurni. Oke. Pak Lurah Gocep namanya. Masih ada orangnya Pak Lurah Udah Gocep? meninggal, udah almarhum. Oh. Dia orang Muslim. Oke. Ya, tapi begitulah kehidupan toleransi beragamanya begitu tinggi, karena dia merasa SD-nya di SD Kristen begitu, waktu Oh, SMP-nya iya, dia, betul. dan kenal dengan berkaitan dengan relationship, dengan hubungan-hubungan yang terjalin itu begitu akrab. Jadi nggak ada perbedaan-perbedaan, kamu agamanya Kristen, kamu agamanya Islam, kamu agamanya Katolik, nggak ada begitu. Oke. Respon Ibu ini saya menarik. Ibu tadi ngebahas Ibu salah satu dosen psikologi komunikasi. Gimana menurut Ibu tentang warga Kampung Sawah menurut psikologi komunikasinya? Apanya nih psikologi Antar mereka satu dengan yang ya. lain, iya. Saya pikir positif ya, psikologi komunikasi ya, berkaitan dengan psikis mereka ya, antar umat beragama, baik itu Muslim, Katolik maupun Protestan, Kristen itu positif. Mereka mempunyai relasi yang cukup baik ya. Mereka setiap ada kegiatan yang mereka lakukan, mereka menginformasikan, dan mereka siap untuk membantu ya, siap untuk mendukung. Oke. Berarti memang ini banget ya, toleransinya itu udah mendarah daging kalau saya bilang kayak gitu ya. Iya, Udah mendarah daging banget ya. Daging, ya. Jadi sulit untuk orang memprovokasi atau mempengaruhi supaya enggak toleransi lagi dan segala macam ya. Dan satu hal yang membuat itu adalah kita mengakui Pancasila sebagai
Kebineka Tunggalan Ika Betul, itu juga ya. Kalau betul kita banget. keluar dari situ pasti ya Iya, akan betul. akan nggak bersatu begitu Betul, ya. betul. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Iya, Yang penting kita punya Tuhan. Iya, tapi yang lain-lainnya enggak. Iya, Ya, benar. Cuman yang dibanggakan yang sila pertama, yang kedua, ketiga, keempat enggak ya, nggak bisa juga. Bener gitu. sih. Iya. Jadi Pancasilanya itu juga memang harus menjadi penekanan. Semua ya dirangkum ya. Dirangkum. Dan generasi muda yang anak-anak yang sekarang masih kecil-kecil mungkin remaja itu juga mereka diajar untuk bertoleransi, bukan memprovokasi untuk kamu tuh benci dengan dia dan segala macam, enggak, untuk belajar untuk bersama-sama. Dan itu ya salah satu hal yang menarik juga. Kami kalau liburan panjang, kami kan ada bagian-bagian namanya sekolah minggu gitu ya, Oke, anak-anak iya, sekolah iya. minggu, kemudian remaja, pemuda gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak, lansia, itu ada kategori di gereja kami begitu. Nah, salah satu program yang akan dilakukan di sekolah minggu ya, sekolah minggu itu namanya PBALB, Oke. Pekan Belajar Libur Alkitab. Kalau ini mungkin di Muslim apa tuh kalau mau pesantren kilat Oke, atau pesantren apa kilat, itu ya, iya, samaannya iya. mungkin itu ya. Nah itu kami melibatkan anak-anak asrama atau anak-anak yang ada di YASPI, Yayasan Fisabilillah dekat situ, mengajak mereka, maksudnya bekerja sama dan itu. Untuk acara itu ya. Iya, Oke. salah satu acaranya. Salah satu acara yang masih eksis untuk sekarang Iya, apa Bu? Itu salah satunya itu ya. Iya, karena mengisi liburan panjang, salah satunya mengunjungi asrama-asrama yang ada di sekitar kami. Gitu. Dan dalam rangka hari ulang tahun yang 150 tahun ini, 150 tahun ya, GKPK Musawa juga tidak sendiri begitu. Ya, artinya mengajak yang ada di sekitar, entah itu komunitas dari Muslim, dari Kristen, dari gereja-gereja yang ada terdekat, mereka mengajak salah satunya dengan kegiatan gerak jalan sehat gitu. Oke, itu merinding sih kerja ya. Ya, Karena tidak memang sangat mendarah daging banget toleransi teman-teman yang ada di Kampung Sawah atau orang-orang yang ada di Kampung Sawah. Terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Oke. Kesan dan pesan Ibu lah bagi umat beragama di Kampung Sawah apa? Yang pertama saya pikir peganglah prinsip Kebineka Tunggal Ika itu. Oke. Ya, kita pegang Pancasila itu ya sebagai satu-satunya falsafah negara kita. Betul. Karena itu adalah pemersatu kita. Betul. Ya. Yang kedua kita tidak terprovokasi ya dengan hal-hal yang tidak penting, misalnya tidak terprovokasi dengan hal-hal yang negatif lah gitu ya, karena kita sudah tahu sumbernya apanya gitu, siapa dia dan sebagainya gitu ya. Itu ya, kemudian tidak mudah terpengaruh tadi ya oleh provokasi. Kemudian kita untuk tetap eksis ya, tetap bertahan atau berkesinambungan di dalam kehidupan kerukunan umat beragama itu, kita harus bersinergi ya. Satu tema yang diambil dari GKPK Musawah ya, yaitu bersinergi kuat ya, atau sinergi kuat, persaudaraan erat. Oke. Kalau bicara sinergi itu luas banget. Benar. Jadi dengan kita bersinergi, sama-sama saling melengkapi, saling menolong, saling menopang ya, saling apa semuanya yang positif ya, maka persaudaraan kita akan terus kuat begitu. Oke. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini dengan Ibu Yara. Mungkin next kita bisa ngobrol lebih panjang lagi tentang teman-teman di Kampung Sawah atau pembahasan-pembahasan yang lain lagi Bu. Jangan lupa undangan resminya saya tunggu nanti di ulang tahun gerejanya Bu. Boleh. Barangkali nanti saya bisa datang ke sana. Boleh, nggak apa-apa. Maksudnya nggak pakai undangan resmi, undangan melalui saya juga. Boleh, yang penting saya diundang, saya datang Bu. Ya, datang ya. Dari mulut aja. Ya boleh. Terima kasih atas waktunya Ibu Yara. Iya, sama-sama Mas Oji. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Ya sama-sama Ibu. Gitulah teman-teman.
Indonesia itu nggak cuma satu agama, nggak cuma dua agama, nggak cuma tiga agama. Indonesia itu satu. Maksudnya satu itu ya dari beberapa agama yang memang udah diakui sama Indonesia, ya itu saudara kita. Itu masih bagian dari kita dan itu Indonesia. We share, we discuss, we channel. Terima kasih.